Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Fa ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan kita alhamdulillah atas kesempurnaannya, alhamdulillah atas kemudahannya, alhamdulillah atas taufiknya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan kebaikan yang besar kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu untuk kita bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk kita menunggu salat Isya. Kita manfaatkan insyaallah beberapa menit ke depan untuk kita bersama-sama mengambil faedah dari kitab yang dikenal dengan nama Masail Jahiliyah atau Masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Ya, yang masalah-masalah ini adalah yang berisi tentang perilaku-perilaku ya, yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelisihinya. Sehingga yang kita pelajari di sini adalah perkara-perkara yang tidak baik. Perkara-perkara yang tidak baik yang ada di masa jahiliyah, yaitu di masa ketika itu ada ahlul kitab ya, dari Yahudi dan Nasara dan juga ada ummiyin ya, orang-orang yang tidak turun kepada mereka kitab ya, orang-orang yang tidak turun kepada mereka kitab, yang mereka melakukan perbuatan-perbuatan atau memiliki akhlak-akhlak yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah mengutus utusannya untuk menyelisihi perilaku-perilaku tersebut ya, untuk menjelaskan bahwa itu adalah perilaku-perilaku yang tidak baik. Sehingga yang kita pelajari ini adalah hal-hal yang tidak baik. Namun kita pelajari hal-hal yang tidak baik untuk kita menjauhinya ya. Karena dengan mengetahui hal-hal yang tidak baik, maka kita akan mengetahui betapa baiknya dan betapa indahnya Islam ya. Ketika kita mengetahui hal-hal yang tidak baik, maka kita akan mengetahui baiknya sesuatu yang berkebalikan dengannya. Maka disebutkan di dalam sebuah syair, fadiddu yudhiru husnah ad-diddu fa bididdiha tatabayyanul asya'u. Kebalikan itu akan menampakkan kebalikannya, dan dengan kebalikan akan menjadi semakin jelas sesuatu yang baik gitu. Ini misalnya kalau kita sakit, maka kita akan semakin ngerti betapa nikmatnya sehat. Tapi kalau kita tidak terkena sakit, mungkin sehat tidak terlalu nikmat. Padahal itu nikmat yang besar. Jadi ini risalah ya, yang ditulis oleh seorang ulama yang hidup di abad ke-12, yang berisi 128 masail atau masalah ya, 128 perilaku-perilaku jahiliyah yang kita pelajari untuk kita menjauhinya, untuk kita
meninggalkannya karena ini bukan perkara yang diajarkan oleh agama kita. Dan sekarang kita masuk kepada al-mas'alah al-hadiyata ba'dal mi'ah. Masalah yang ke-11. Al-hadiyatu ba'dal mi'ah. Masalah yang ke-111 ya. Atau 110 ya, 111. Iya. 111. 101 ya. 101 ya. Al-mas'alah al-hadiyatu ba'dal mi'ah. 101 dari 100 berapa tadi? 28 masalah. Masalah yang ke-101 ini adalah isdira'ul fuqara. Mereka orang-orang jahiliyah itu adalah orang-orang yang meremehkan orang-orang fakir, tidak menganggap orang-orang fakir itu nggak ada artinya. Di masyarakat itu nggak ada artinya. Fa'atahum, maka kemudian Allah pun menurunkan ayatnya kepada mereka untuk menegur mereka orang-orang jahiliyah dalam firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Jangan engkau tolak atau jangan engkau tinggalkan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang beribadah kepada Rabb mereka, yang berzikir kepada Rabb mereka, yang berdoa kepada Rabb mereka bil ghadati wal 'ashyi, baik dia itu berdoa berzikir di waktu pagi maupun di waktu sore, yang mereka melakukan itu dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yuriduna wajhah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala ingin ingin menjelaskan bahwa manusia itu sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara yang satu dengan yang lainnya adalah siapa yang lebih bertakwa di antara mereka. Sehingga tidaklah kemudian karena kefakirannya orang itu menjadi mulia, atau tidak pula karena kefakirannya orang menjadi hina. Tidak pula orang yang dengan kekayaannya menjadi mulia, tidak pula dengan kekayaannya menjadi hina, karena itu bukan yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sedikit, sebagaimana disebutkan di sini, mereka jangan engkau tinggalkan wahai Muhammad SAW. Mereka yang berdoa kepada Rabb mereka, berzikir kepada Rabb mereka, meskipun ibadahnya sedikit, tapi mereka melakukannya terus menerus, istiqomah, baik ketika pagi hari, begitu pula ketika sore hari, yang mereka melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang engkau hendaknya bersama dengannya, jangan engkau tinggalkan, meskipun mereka adalah orang-orang fuqara, karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yanzuru ila amwalikum wala ila suwarikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dan ini mirip dengan apa yang telah lalu bahwa mereka meninggalkan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
karena atau mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW karena yang bersama mereka adalah orang-orang fakir. Karena yang bersama Nabi SAW adalah orang-orang fuqara. Dan ini juga sama terjadi pada masa Nabi Nuh. Di masa Nabi Nuh alaihissalam, orang-orang yang kaya dari kaumnya Nabi Nuh juga disebutkan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 111. Mereka mengatakan qalu anu'minu laka wattaba'aka al-ardalun. Qalu anu'minu laka wattaba'akal ardalun. Apakah kami akan beriman kepada engkau wahai Nuh, sementara yang ikut engkau, yang mengikuti engkau adalah orang-orang fakir, yang menurut mereka orang-orang yang tidak ada artinya ya, di masyarakat. Nah, ini terjadi juga di masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Bahkan semacam ada tawaran ya. Mereka orang-orang kafir Quraisy, tokoh-tokoh pembesar kafir Quraisy ya, itu pernah meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar apa? Menghalangi mereka, melarang mereka yang fuqara ini untuk duduk bersama Nabi. Jadi orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy meminta kepada Nabi Muhammad SAW untuk melarang orang-orang fakir datang ke majelisnya beliau, gitu. Ya. Karena menurut mereka itu orang-orang yang tidak ada artinya. Ya. Dan mudah-mudahan kalau engkau mau melakukan ini, kalau engkau mau menolak orang-orang fakir, melarang orang-orang fakir untuk duduk di majelis engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami akan duduk di majelismu. Maka kami akan ya, mengikuti apa yang engkau ajak dari ajaran agamamu. Maka Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu siapa yang akan beriman dan siapa yang tidak akan beriman. Allah lebih tahu siapa yang akan diberi hidayah oleh Allah dan siapa yang tidak akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka turunlah ayat ini. Surat Al-An'am ayat 52 ini Allah melarang kepada Nabi Muhammad SAW untuk menuruti apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh Quraisy, untuk melarang orang-orang fakir datang kepada beliau. Allah menyatakan wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ya. Nah. Maka Nabi pun menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Nabi tidak menghalangi siapapun, baik yang miskin maupun yang kaya, untuk datang kepada beliau, dan beliau pun mengajak semuanya, baik yang miskin maupun yang kaya, untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Maka siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, alladzina taba'u al-haq walau kana faqiran fa innahu al-karim indallah Subhanahu wa taala. Orang yang mengikuti kebenaran, orang yang mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun dia, baik kaya maupun miskin, itulah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun yang tidak mau beriman, maka ya, meskipun dia seakan-akan menjanjikan kalau kamu mau menolak orang-orang fuqara datang kepadamu, berada di majelismu, kami akan beriman, ya, meskipun dia seakan-akan menjanjikan, tapi
eh, sekedar janji tidak bisa menjadi sebab kemudian untuk diikuti apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh Quraisy tadi, sehingga Nabi SAW tidak mengikuti apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh Quraisy tadi, meskipun mereka menjanjikan akan beriman kalau orang-orang fakir tidak berada di sekitar Nabi SAW, karena Allah menurunkan ayatnya kepada beliau agar jangan meninggalkan orang-orang yang beribadah kepada Allah meskipun ibadahnya sedikit tapi ikhlas. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa sedikit tapi ikhlas itu akan menjadi banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun banyak tapi enggak ikhlas, maka bisa jadi sia-sia. Oleh karena itu, keikhlasan hendaknya menjadi sesuatu yang kita cari, yang kita usahakan, yang kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa ikhlas. Karena di sini disebutkan mereka adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah agar jangan engkau tinggalkan mereka, adalah orang-orang yang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah, yang menginginkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, meskipun ibadahnya mungkin tidak banyak, tapi istiqomah. Ini juga perlu kita kita fahami bahwa istiqomah meskipun sedikit itu nilainya sangat besar. Istiqomah meskipun sedikit tapi dia terus menerus, maka ini sesuatu yang sangat besar, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mal 'indallah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu amalan yang terus menerus meskipun sedikit. Jadi seseorang tidak perlu merasa minder atau merasa saya hanya bisa sedikit, saya hanya bisa membantu sedikit, saya hanya bisa melakukan sedikit. Kalau itu yang memang bisa kita lakukan, maka yang penting adalah bagaimana kita melakukannya dengan ikhlas dan berusaha untuk menjaganya. Daripada kemudian kita melihat orang lain dan kita memaksakan diri seperti orang lain yang ternyata kemampuannya tidak sama. Karena Allah memberikan kepada kita kemampuan yang tidak sama. Ada yang mudah berpuasa, ada yang mudahnya baca Quran, ada yang mudahnya bangun malam untuk sholat malam. Tidak sama. Yang mudah bangun malam, sholat malam, dia bisa setiap malam 11 rakaat, Masya Allah. Tapi yang tidak mampu seperti itu, ya tidak harus 11 rakaat, paling tidak 1 rakaat lah. Dia memang tidak bisa untuk seperti itu. Ada yang mampunya puasa, Masya Allah, nggak usah sahur pun dia kuat, kayak nggak puasa. Tapi yang tidak mampu ya nggak usah memaksakan diri. Akhirnya kemudian harus sama dengan yang lainnya, akhirnya dia puasa malah tadinya tidur terus, akhirnya nggak sholat berjamaah. Maka setiap orang melihat pada kemampuannya masing-masing. Ini untuk yang tambahan tentunya, untuk yang sunnah ya. Adapun yang wajib ya tidak ada pilihan. Yang namanya wajib ya harus kita jalankan. Yang wajib untuk dijalankan seperti sholat 5 waktu, kemudian sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, ini harus dijalankan. Ini tidak ada pilihan, tapi yang sunnah, yang jika tidak kita kerjakan tidak berdosa, tapi kita akan kehilangan keutamaan yang sangat banyak. Maka di situ kita masing-masing melihat kemampuan kita. Yang ada yang mampu sodakoh dengan mudah, dia bersodakoh bahkan jumlahnya banyak. Ada yang tidak mampu banyak tapi mampunya sedikit, maka dia berusaha dengan semampunya saja. Daripada kemudian dia setelah banyak ternyata hutangnya jadi banyak.
karena dia harus hutang untuk membantunya, atau yang semisal itulah. Ya, ini seseorang harus melihat pada keadaannya masing-masing, kemudian berusaha untuk bisa apa? Bisa istiqomah. Karena seseorang yang istiqomah ini ketika malaikat maut datang, dia pasti meninggalnya dalam keadaan apa? Baik. Ya. Tapi kalau banyak, semalam 11 rakaat, habis itu besok malam nggak pernah lagi. Semalam, setelah itu sebulan berhenti. Ya tentunya akan lebih baik kalau dia sedikit tapi terus menerus. Ya. Sehingga senantiasa istiqomah, sehingga ketika datang malaikat maut mencabut nyawa dia dalam keadaan baik karena dia istiqomah di atas kebaikan meskipun sedikit. Ya, jadi ini merendahkan orang-orang fakir merupakan perilaku jahiliyah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk jangan meninggalkan mereka, orang-orang yang beriman meskipun dia adalah dari orang-orang yang fakir, karena yang mengikuti kebenaran itulah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak melihat fakir ataupun kayanya. Kemudian masalah yang berikutnya, al-masalah ats-tsaniyah ba'dal mi'ah. Ini juga mirip dengan masalah yang ke-101 ini, yaitu ramyuhum atba'ar rusul bi'adamil ikhlas wa talabid dunya fa'ajabahum biqaulihi ma 'alaika min hisabihim min syai'. Ini kelanjutan dari ayat tadi, kelanjutan dari surat Al-An'am ayat 52, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk jangan meninggalkan orang-orang yang istiqomah di atas keimanan, yang selalu berdoa kepada Rabb mereka di pagi hari maupun sore hari, ya, karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelanjutannya, ma'alaika min hisabihim min syai' wa ma min hisabika alaihim min syai'. Ya. Fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Ya. Jadi dalilnya sama, surat Al-An'am ayat 52, hanya beliau, ya, dengan kefakihannya, ya, bisa memilah. Ternyata satu ayat ini ada dua perilaku, ya. Di satu ayat ini ada dua perilaku jahiliyah. Perilaku yang pertama adalah merendahkan orang-orang fakir. Perilaku yang kedua adalah menuduh pengikut Nabi, pengikut para Rasul adalah orang-orang yang tidak ikhlas. Menuduh pengikut Rasul adalah orang-orang yang menginginkan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, ma'alaika min hisabihim min syai'. Ya. Engkau tidak akan, ya, menanggung, ya, dosa mereka. Mereka juga tidak akan menanggung dosa engkau. Yani kalaupun mereka tidak ikhlas, ya, maka engkau tidak akan menanggung, ya, dosa mereka. Apakah dengan sebab itu kemudian kau akan meninggalkan mereka? Allah menyatakan fatatrudahum fatakuna minadh dhalimin. Kalau engkau meninggalkan mereka, orang-orang yang zahirnya beriman, kok kamu tinggalkan, maka engkau telah berbuat zalim. Dengan prasangka bahwa apa? Mereka tidak ikhlas. Dengan prasangka bahwa pengikut Nabi itu orang-orang yang mencari dunia misalnya. Dan ini urusannya urusan niat. Maka ini juga perilaku jahiliyah. Jadi perilaku jahiliyah itu ngurusin niat orang, ngurusi hatinya orang. Ini perilaku jahiliyah. Karena kalau perilakunya
kaum muslimin yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW itu ngurusi apa? Yang ngurusi hati sendiri, ngurusi amalan sendiri, mengoreksi dan mengoreksi dan mengawasi amalan sendiri, gitu ya. Memeriksa amalannya sendiri, bukan memeriksa amalan orang lain, apalagi dari sisi apa? Dari sisi yang tidak nampak, yaitu terkait dari niatnya. Apakah ikhlas, apakah menginginkan dunia atau yang lainnya, ingin dipuji dan yang lainnya, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah meluruskan niat kita sendiri. Ya, maka dari sini kita bisa mengetahui bagaimana perilaku jahiliyah yang dia itu justru mengurusi niat, ya, orang, ya, masuk ke dalam urusan niat orang lain yang sesungguhnya pada asalnya itu sesuatu yang tidak tahu kecuali dia, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya kita melihat bagaimana zahirnya. Kalau zahirnya baik, ya baik. Kalau zahirnya jelek, ya jelek. Zahirnya jelek. Nah, ini berbeda dengan Murji'ah. Murji'ah itu apa? Murji'ah itu zahirnya baik maupun zahirnya jelek itu baik. Ini Murji'ah. Karena Murji'ah itu, bagi orang Murji'ah, orang mau berbuat maksiat kayak apapun imannya sempurna. Ini Murji'ah. Ini Murji'ah itu kelompok yang apa? Menganggap iman itu cukup dalam hati, cukup pengakuan. Cukup dengan mengaku dalam hati sudah punya iman dan sudah sempurna. Amalan itu nggak ada pengaruhnya dengan iman. Sehingga kalau sudah ngaku beriman, ya sudah, imannya sempurna. Mau berbuat baik, mau berbuat jelek, imannya sempurna. Nah, ini juga tidak benar. Yang benar adalah bahwa amalan itu berpengaruh kepada keimanan. Amalan itu berpengaruh kepada keimanan, di mana iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman berkurang dengan kemaksiatan. Maka yang baik ya kita katakan baik, yang maksiat ya kita katakan maksiat. Berarti ini sesuatu yang tidak baik. Kita perlu ingatkan dengan cara yang baik. Bukan kemudian yang tahu yang baik hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan urusannya kepada Allah. Itu kalau niat, ya. Kalau niat, ya, kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu. Tapi ketika ada orang yang mengucapkan ucapan yang tidak benar, ya, mengajak kepada perkara yang tidak benar, yang kita tahu itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kita nilai sebagaimana zahirnya juga. Sebagaimana yang baik kita nilai sebagai yang baik, yang jelek juga kita nilai sebagai yang jelek, gitu. Tetapi kalau terkait dengan hati, maka kita tidak punya urusan, ya. Kita tidak punya kepentingan, ya, dengan hati orang, ya. Sehingga jangan kemudian itu si zahirnya aja yang baik, gitu. Tidak. Zahirnya sholat berjamaah, datang di majelis, maka ya sudah, kita lihat zahirnya baik. Kita menjadi saksi bahwa dia telah berbuat kebaikan. Adapun masalah hati antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru yang paling penting adalah kita melihat hati kita sendiri. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada fisik kita, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati kita. Dan ini bukan perkara yang apa ya? Maksudnya sebetulnya perkaranya mudah, ya. Tapi menjadi perkara yang butuh diperbaiki setiap saat, gitu. Ya, sebetulnya ya tidak ada yang sulit. Dalam agama kita semuanya mudah. Ikhlas juga insya Allah mudah. Cuma butuh diperiksa setiap saat. Ya, karena dia akan selalu apa? Berubah-ubah. Ya. Sehingga sampai setingkat Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya,
Beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Tidak ada yang lebih sulit aku perbaiki daripada niatku. Artinya memperbaikinya itu yang harus terus menerus. Jadi beliau merasa ya, tidak ada yang lebih sulit untuk diperbaiki daripada niat, karena dia butuh diperbaiki terus. Ya. Diperbaiki setiap saat. Diperbaiki setiap saat. Ketika mau melakukannya, ketika sedang melakukannya, setelah melakukannya. Kadang-kadang sudah benar ketika mau melakukannya, berubah pada saat melakukannya. Sudah benar ketika mau melakukannya, benar juga ketika sedang melakukannya, kemudian rusak setelah melakukannya. Maka di sini menjadi hal yang perlu untuk diperiksa. Sehingga setingkat beliau saja merasa tidak ada yang lebih sulit untuk diperbaiki daripada niat. Maka tentunya kita mestinya lebih ya, tidak mampu lagi. Cuma mungkin karena kita tidak pernah memeriksa, karena kita nggak pernah memeriksa niat kita, ya, sehingga yang penting sudah menjalankan ibadah, sudah menjalankan perintah, ya, sehingga tidak melihat apakah apa yang sudah saya lakukan itu bagaimana tadi, gitu. Tidak pernah diperiksa, sehingga merasa tidak ada yang berat. Ya. Nah, dan ini tentunya juga suatu kekeliruan, karena kita hendaknya terus melakukan introspeksi untuk memperbaiki. Kita selalu melakukan perbaikan-perbaikan ya, dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya, agar ibadah kita betul-betul dilakukan dengan ikhlas, dan ibadah kita betul-betul dilakukan semakin sempurna, ya, semakin sempurna dan semakin sempurna. Akhirnya ibadah itu sebagaimana barangkali pernah kita sampaikan, ibadah itu bukan lagi menjadi takalif. Ibadah itu bukan menjadi beban. Itu yang semestinya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan kita dengan ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Adapun Allah tidak butuh sama sekali. Yang butuh itu sebetulnya apa? Sebetulnya kita. Kita yang butuh ibadah itu untuk kebaikan kita di dunia sebelum nanti di akhirat. Jadi ibadah itu bukan hanya untuk kebaikan nanti di akhirat yang kita berharap untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala atas ibadah-ibadah yang kita lakukan, ya. Tapi ibadah itu juga untuk kebaikan kita di dunia, ya. Sehingga orang yang betul-betul telah menjalankan ibadah dengan benar, maka dia akan merasa nikmat dengan ibadah tersebut. Dia akan merasa ringan dan dia akan merasa senang dengan melakukan ibadah tersebut, ya. Sehingga dia merasakan kegembiraan dengan ibadah yang dia lakukan sebagaimana yang dirasakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, ya. Sampai Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis-shalah, wahai Bilal, mari kita istirahat dengan sholat, ya. Bagaimana sholat malah menjadi hal yang menyenangkan. Jadi ketika tidak sholat itu capek, ketika tidak sholat itu banyak yang harus yang menjadi beban. Tapi ketika sholat hilang itu beban semuanya. Ketika sholat menjadi hilang capeknya. Ketika sholat dan ibadah yang lainnya, dia merasa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang perlu kita tingkatkan, bahwa ketika kita beribadah kepada Allah, itu kita sedang mendekat kepada Allah. Ini kadang itu, ya, kadang sebagian orang sebagai kebiasaan saja, gitu. Jadi nggak merasa sedang mendekat. Padahal sebetulnya dengan mendekat itu kita akan bahagia. Yang kebahagiaan itu kebahagiaan yang berbeda dengan kebahagiaan yang diberikan oleh Allah dari dunia. Berbeda. Kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang beribadah dengan ibadahnya yang ikhlas itu berbeda dengan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang yang mendapatkan dunia.
Karena kalau bahagia dengan dunia maka dirasakan oleh semua orang, tidak ada bedanya. Orang kafir juga senang dengan dunia, tapi ada bahagia yang beda, ada bahagia yang lain, yang itu Allah berikan karena ibadahnya seseorang, karena dekatnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga di sini ya ini yang harus kita perhatikan. Jadi kita bukan melihat orang lain, paling-paling itu enggak ikhlas, paling-paling itu maunya dunia, niatnya dunia. Kita tidak perlu melihat ya mengurusi niat orang, ya. Kita boleh mengingatkan, ya. Kita boleh mengingatkan, ya, orang lain, ya. Meskipun juga jangan lupa mengingatkan diri sendiri, ya. Karena kadang kita pandai mengingatkan orang tapi nggak pandai mengingatkan diri sendiri. Tapi kalau kemudian menilai orang dari sisi niatnya, maka itu bukan urusan kita. Urusan kita tadi memperbaiki bagaimana supaya ibadah kita bukan hanya sebagai kebiasaan. Bagaimana supaya ibadah kita menjadi sesuatu yang membuat kita bahagia, ya. Kadang-kadang orang tadi tidak merasa sebagai mendekatkan diri dalam semua ibadah. Ketika berkorban misalnya, bagaimana ketika kita berkorban dengan sembelihan, itu kita merasa sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita haji, ketika kita umroh, itu kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Yang kita ucapkan adalah labbaik Allahumma labbaik. Namun ya biasanya ada di antara atau beberapa orang dan tidak sedikit yang seakan-akan itu hanya kebiasaan, seakan-akan itu malah sebagai wisata, ya, seakan-akan pergi haji sebagai apa? Piknik, ya. Yang dipikirkan malah jajannya aja, nanti saya jajannya ini. Jadi sampai di sana itu yang dipikirkan oleh-oleh saja. Bahkan mungkin selfie lagi ini. Ya kalau sekedar memberitakan saya alhamdulillah sudah sampai sini, saya memberitakan alhamdulillah sudah sampai sini. Tapi kalau pura-pura doa di foto di depan Ka'bah, padahal lagi tidak doa, itu kan malah ya, bisa merusak, ya, bisa merusak keikhlasan kita. Itu yang kita harus lakukan, ya. Bukan malah kita mengurusi orang lain seakan-akan kita sudah ikhlas, seakan-akan kita sudah baik, ya, sehingga kemudian kita mengurusi niat orang, ya. Maka ini ya yang disebutkan di sini oleh muallif rahimahullahu taala, yang sebetulnya satu ayat, ya, tapi beliau masya Allah dengan kejeliannya dan taufik dari Allah sebelumnya tentunya beliau bisa membedakan dalam satu ayat ini ada dua perilaku jahiliyah, perilaku merendahkan orang fakir dan perilaku menuduh pengikut Nabi SAW sebagai orang-orang yang tidak ikhlas, ya, sebagai orang-orang yang mencari dunia karena itu kan orang miskin, dia mau ikut karena apa? Nyari dunia, gitu. Itu kan prasangka saja, itu kan hanya anggapan, ya, yang kita tidak tahu. Allah yang menilai, dan ternyata Allah menilai apa? Mereka adalah orang-orang yang yuriduna wajhah. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan wajah Allah, menginginkan keridhaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Allah yang menilai. Allah yang menilai, ya. Kewajiban kita adalah memperbaiki diri kita. Kewajiban kita adalah mengoreksi niat kita dan memperbaiki amalan kita sehingga menjadi amalan-amalan yang semakin baik, semakin sempurna dan seterusnya. Ya, wallahu taala a'lam bissawab. Ya, ini karena masalah yang berikutnya sudah berbeda tema, insyaallah kita sampaikan pada kesempatan berikutnya. Fa nasallallahu subhanahu wa taala an yarzuqana al-ikhlas. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita pertolongan untuk bisa ikhlas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.